الإيمان والإسلام. آمين. هيا تفضل. أشهد. نعم. أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. الله أكبر. ما شاء الله الله. أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobatku Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat berkah salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, perkembangan agama Islam di negara Spanyol mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup drastis. Saat ini dari data yang terbaru pada tahun 2020, penganut agama Islam mencapai kurang lebih 2 juta jiwa. Sahabat dakwah, jumlah populasi penduduk Spanyol pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 41 juta jiwa. Mayoritas penduduk beragama Katolik Roma. Sahabat dakwah, sebelum Kristen menguasai negara Spanyol, Islam lebih dulu menguasai negara Spanyol. Kemudian kekhalifahan Islam runtuh dan digantikan agama Nasrani yang menguasai negara Spanyol. Sahabat dakwah, berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, interaksi Spanyol dengan Islam dimulai pada abad ke-9 dalam ekspansi Islam ke Eropa. Beberapa abad dekade kemudian, pada tahun 1942 terjadi gelombang pengusiran umat Islam di negara yang beribu kota Madrid tersebut. Beberapa muslim yang masih menetap di Spanyol pada masa itu mengaku beragama Katolik agar tidak diusir dari negara tersebut. Namun mereka tetap mempraktikkan ajaran Islam. Kecenderungan ini memudar waktu ke waktu dan kehadiran Islam di negara tersebut menganut sistem monarki konstitusional itu menghilang sampai tahun 1960-an. Sahabat dakwah, awalnya banyak orang Maroko masuk industri pariwisata di pantai Mediterania. Mereka sering berusaha untuk masuk ke Perancis. Profil dari Maroko mulai bergeser dan mereka mulai datang dari daerah Maroko, Spanyol Utara dan menetap di Catalonia. Sahabat dakwah, dilansir dari Euro Islam Info, karena perbatasan dengan Spanyol, tepatnya di perbatasan utara, gelombang imigran terbesar datang dari Maroko. Banyak imigran mulai menetap di Spanyol hingga akhir tahun 1970 dan diperkirakan ada kurang lebih 100.000 orang Maroko di Barcelona. Sejak tahun 1980, pertumbuhan populasi muslim terjadi karena reunifikasi keluarga. Estimasi saat ini menempatkan penduduk muslim Spanyol berjumlah 500 muslim, terutama dari Maroko. Selain bangsa Maroko, juga terdapat warga Suriah, Lebanon, Yordania, dan Irak yang datang sebagai mahasiswa dan pengusaha pada tahun 1977. Sahabat dakwah, angka ini semakin bertambah karena mencakup pengungsi Palestina dan pada tahun 1979 datanglah pengungsi dari Iran. Kendati demikian, kelompok penting dari umat Islam di negara ini terdiri bukan dari imigran, melainkan warga Spanyol asli yang memutuskan untuk memeluk agama Islam atau jumlah mu'alaf yang terus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sahabat dakwah, pada tahun 1970-an telah terjadi peningkatan tajam terkait jumlah orang Spanyol asli yang memeluk agama Islam. Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk memulihkan identitas autentik Spanyol pada masa pemerintahan Muslim zaman Cordova. Sahabat dakwah, hasilnya pada pertengahan 1990-an jumlah mu'alaf mengisi setengah dari populasi muslim Spanyol. Perkiraan saat ini jumlah mu'alaf di Spanyol sekitar 2 juta jiwa pada tahun 2020. Sahabat dakwah, Islam pertama kali masuk ke Spanyol ketika negara tersebut diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Damaskus adalah tempat umat Islam menguasai Afrika Utara sebelumnya. Sejarah mengenal 3 nama dalam penaklukan Spanyol, yakni Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair.
Di awal abad ke-8, pasukan dari Afrika Utara datang di Spanyol. Penduduk Eropa Barat menyebutnya sebagai bangsa Moor, yang tak lain adalah bangsa orang Arab. Mereka ini menyapu Afrika Utara dari tanah airnya di Timur Tengah, termasuk mengislamkan penduduk Maroko pada tahun 711. Sahabat dakwah, dalam waktu 3 tahun Nusyair menaklukkan seluruh wilayah pegunungan di bagian utara. Ia kemudian melanjutkan penaklukan ke Prancis, tapi berhenti di Poitiers pada tahun 732. Al-Andalus, demikian orang Spanyol kerap menyebutnya. Mereka terorganisasi di bawah pemerintahan sipil yang religius di bawah kekhalifahan di Damaskus, Suriah. Sahabat dakwah, gubernur Spanyol umumnya seorang Suriah yang berkerangka dan referensi politiknya sangat dipengaruhi praktik-praktik masa Bizantium. Pada masa itu, pemeluk agama Islam terus bertambah, termasuk diantaranya masyarakat Spanyol sendiri. Demikian juga dengan penduduk di kawasan pedesaan yang meski demikian masih ada komunitas Kristen Roma yang tetap di perkotaan. Sahabat dakwah, kala itu kota Cordova memiliki 700 masjid, 60.000 rumah mewah, dan 70 perpustakaan. Perpustakaan ini dikelola secara profesional dengan mempekerjakan para peneliti dan memiliki 500.000 manuskrip. Cordova saat itu memiliki 900 tempat mandi umum, dan jalanan di Cordova tercatat sebagai jalanan pertama di Eropa yang memiliki penerangan di kota Eropa. Sahabat dakwah, 5 mil dari kota terdapat kediaman Khalifah Madizat Al-Zahra. Bangunan ini dibangun dari batu berkelas seperti onik. Pembangunannya membutuhkan waktu 40 tahun dengan biaya sepertiga dari penerimaan Cordova. Sebelum dihancurkan pada abad ke-11, tempat ini tercatat sebagai salah satu keajaiban era tersebut. Sahabat dakwah, kekhalifahan Cordova tidak berlangsung lama. Dalam kepemimpinan Al-Mansur, lawan politik mulai menuntut hak atas tahta. Demikian juga dengan para bangsawan dan komandan tentara. Tuntutan ini menceraikan Sahabat dakwah, setelah tahun 1525 seluruh penduduk Spanyol secara resmi sudah memeluk agama Kristen. Tetapi perpindahan agama yang sifatnya memaksa melahirkan peleburan yang tidak menyeluruh di kalangan masyarakat Spanyol. Selain itu, ada regulasi bernama Pur de Sangre, yakni keharusan berdarah asli Spanyol untuk bisa menduduki pentingnya posisi pemerintahan dan gereja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya kembali kekuatan Islam di Spanyol. Sahabat dakwah, jumlah penganut agama Islam di negara Spanyol saat ini mengalami peningkatan yang cukup drastis setiap tahunnya. Seperti yang kita tahu, jumlah populasi penduduk negara Spanyol saat ini mencapai kurang lebih 41 juta jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma, sedangkan saat ini jumlah penganut agama Islam mencapai kurang lebih 2 juta jiwa pada tahun 2020. Seperti yang kita tahu bahwa Spanyol dulunya adalah negara Islam yang pernah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di Cordova, dan banyak masjid yang menjadi sejarah hingga saat ini dan masih berdiri di negara tersebut. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe to Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video, semoga bermanfaat juga menginspirasi banyak orang.